Selamat malam semua dari Siberia. Sekarang di Siberia sudah jam 20.53 malam. Oke, sekali lagi saya ingin meminta maaf karena yang pertama sudah pernah beberapa kali diminta, saya menolak karena ada kesibukan yang tidak bisa ditunda, tidak bisa digantikan. Lalu yang kedua, minta maaf juga karena ini Zoom ini kan sedang di Rusia itu mengalami problema karena sanksi. Sehingga program-program yang berasal dari negara luar itu terkadang diblokir, terkadang tidak difungsikan dengan baik di Rusia. Oke, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, saya pada dasarnya memilih tema kita malam ini bukan hanya sekedar diminta oleh Ibu Regina dan saya menentukan, tapi ini berangkat dari pengalaman misi di Rusia, doa dalam keluarga dan semangat mengampuni. Ini menjadi suatu hal yang sangat penting untuk kita dalam dunia dewasa ini. Bagaimana kita menggandengkan atau mengawinkan doa itu dengan mengampuni. Sekarang saya bertanya, apakah kita sering berdoa? Ya, saya bisa menjawab bahwa kita adalah orang-orang berdoa, orang-orang yang sering berdoa. Tetapi menjadi pertanyaan lebih lanjut, apakah saya mampu mengampuni walaupun saya itu sering berdoa atau saya adalah orang yang berdoa? Sekarang itu menjadi pertanyaan pada dunia dewasa ini. Kita yang datang ke gereja, kita yang terus berdoa dalam kelompok doa, belum tentu semua kita bisa mengampuni orang-orang yang dekat dengan kita, mengampuni anggota keluarga kita, atau mengampuni mereka yang sudah membuat kita sakit hati atau terluka. Dalam kitab Mazmur bab 113 ayat 2 sampai 3 dikatakan, kiranya nama Tuhan itu dimasyurkan sekarang ini dan selama-lamanya, dari terbit matahari sampai terbenamnya matahari. Terpujilah nama Tuhan. Next. Kiranya nama Tuhan itu dimasyurkan ya. Itu eh, Mazmur ini mau menampilkan kepada kita bahwa doa itu tidak punya waktu. Boleh dikatakan seperti doa dalam arti kita berdoa setiap waktu. Dalam kerja kita, dalam tugas kita. Ketika saya sampai di Rusia sini, satu hal yang awalnya saya menolak, itu ketika kita mengadakan perjalanan dengan mobil, atau dengan kereta, atau dengan pesawat, atau kalau kita berjalan sebagai satu kelompok, atau dua atau tiga orang, itu teman-teman bilang, mari kita berdoa. Walaupun di antara kita pengalaman-pengalaman risih itu membuat saya kemudian berpikir, mengapa saya tidak menunjukkan iman saya atau kebiasaan saya berdoa di depan orang lain. Tema itu diangkat karena ada satu fakta, beberapa keluarga yang mungkin sudah menyerahkan segala upaya untuk mengatasi tantangan dalam kehidupan keluarga, tetapi hasilnya tidak sesuai dengan harapan. Dalam kondisi demikian, bisa saja keluarga menjadi apatis, menjadi kehilangan harapan, menjadi kehilangan semangat. Keluarga butuh penopang yang kokoh supaya dimampukan untuk bertahan di tengah bahtera rumah tangga yang mungkin tidak bagus, di tengah rumah tangga yang mungkin begitu banyak persoalan yang harus diselesaikan. Karena itu, dalam kehidupan keluarga, doa adalah minyak untuk meredakan gesekan, semen untuk mengikat satu sama lain, dan musik yang menciptakan harmoni. Jadi, itu adalah salah satu jalan keluar ketika keluarga menghadapi begitu banyak tantangan dalam relasi, baik suami istri maupun orang tua dengan anak-anak atau dengan anggota keluarga lainnya. Next. Doa dan pengampunan dalam keluarga. Kita dengar video singkat ini. Sahabat para misionaris, ada pesan misioner untuk kita. Saat ini kita tahu bahwa begitu banyak peperangan antar negara, begitu banyak konflik antar suku dan bangsa.
Kita selalu berdoa agar peperangan dan konflik itu akan berakhir. Kalau selain doa, apa yang kita bisa lakukan untuk menyerukan kebenaran atau perdamaian untuk mengakhiri perang dan konflik itu? Sebagai individu dan orang yang beriman, satu hal yang bisa kita lakukan. Pulanglah ke rumahmu dan cintailah keluarga. Oke. Jadi kita dalam konteks kita di Indonesia ya, kita memihak Palestina, kita memihak itu, tetapi dengan hal itu kita sebenarnya menyerukan perdamaian. Tapi sesungguhnya perdamaian yang harus kita bangun itu dalam keluarga. Kita boleh menyerukan di mana-mana harus ada perdamaian, harus ada kerukunan, harus ada uh, komunikasi yang bagus. Tetapi ketika kita pulang ke rumah dan di sanalah kita tidak menemukan perdamaian, sesungguhnya seruan kita itu tidak memiliki arti apa-apa. Oke, next. Keluarga perlu bersatu hati untuk memiliki waktu doa bersama untuk saling menopang satu sama lain. Dengan doa, keluarga menyadari bahwa mereka memiliki keterbatasan dan datang kepada Allah yang Maha Kuasa untuk berserah. Jadi, doa ini bukan hanya jalan keluar dari adanya persoalan yang ada dalam keluarga. Itu bukan hal pertama yang harus kita pikirkan. Jadi, kalau kita berdoa, berarti karena ada persoalan. Tetapi ketika kita berdoa, kita sungguhnya menyadari bahwa kita adalah manusia-manusia yang terbatas. Jadi persatuan dalam keluarga atau suami, istri, dan anak-anak itu adalah persatuan manusia-manusia yang terbatas. Dan karena keterbatasan itulah, maka kita harus berdoa. Jadi alasan kita berdoa dalam keluarga itu bukan karena ada persoalan. Kalau kita hanya tunggu ada persoalan dulu baru kita berdoa, maka kita akan stres. Stresnya kenapa? Karena doa-doa kita tidak didengarkan. Bukannya kita putus asa, tetapi kalau kita menyadari bahwa kita berdoa itu karena kita merasa lemah, kita merasa terbatas, maka persoalannya lain, titik fokus kita itu lain. Karena itu, saudara-saudari yang terkasih, mari kita lihat dalam 1 Samuel bab 1-3, menceritakan tentang keluarga Hana yang dari tahun ke tahun bersujud menyembah di hadapan Tuhan, mempersembahkan korban kepada Tuhan, karena memang merasa bahwa mereka itu manusia yang lemah, manusia yang terbatas. Dan mereka mencari Tuhan yang membuat keterbatasan itu menjadi suatu kekuatan baru untuk mereka. Next. Mereka ini begitu setia dalam beribadah kepada Tuhan. Ketika menghadapi pergumulan, Hana membawanya dalam doa. Saat itu Hana sedang terluka hatinya oleh Penina yang mengejek Hana yang tidak punya anak. Hanya berdoa kepada Tuhan alam semesta alam. Hana memiliki harapan. Dia mengakui kuasa dan otoritas Allah dan mengakui kelemahan dan keterbatasannya. Dan dengan itu pada akhirnya Tuhan menghadirkan mujizat dalam hidup dan keluarga Hana. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, seorang bijak mengatakan bahwa obat yang paling mujarab dalam kehidupan berkeluarga itu adalah doa dan pengampunan. Lalu orang bapak atau suami bertanya, lalu kalau doa dan pengampunan itu tidak mujarab, obat apa lagi yang bisa direkomendasikan? Bapak yang bijak itu menjawab, kalau doa dan pengampunan tidak mujarab, tidak usah cari obat lain, tetapi tambahkan dosisnya. Pasti sembuh. Tapi ibu saudara-saudara yang terkasih, kalau kita merasa bahwa doa dan
pengampunan kita itu belum didengarkan oleh Allah, itu bukan berarti bahwa kita harus berhenti berdoa. Kita harus tambahkan dosis. Itu berarti kita harus lebih banyak lagi berdoa, lebih banyak lagi mengampuni. Itu adalah kunci obat untuk kehidupan uh, keluarga, kehidupan suami istri, kehidupan dengan anak-anak dalam keluarga. Next. Keluarga perlu memiliki waktu-waktu khusus untuk berdoa bersama, karena memiliki doa itu memiliki manfaat. Manfaat doa. Doa yang pertama, keluarga itu bisa melepaskan luka-luka emosi dan saling mengampuni dengan pertolongan Tuhan, dan pada akhirnya mendapatkan penyembuhan. Seperti yang saya katakan tadi. Kalau doa dan pengampunan itu belum mujarab, bahkan dosisnya. Itu yang pertama. Yang kedua, doa bersama keluarga itu dapat memperkuat komunikasi dan relasi antara keluarga. Jika dilakukan dengan tulus, terbuka, bukan sekedar formalitas. Kita seringkali jatuh dalam hal ini. Doa itu adalah formalitas, seperti kami juga dalam biara sekarang. Kadang-kadang doa itu kan jam 6 pagi, jam 12 siang, jam 6 sore, sebelum tidur. Itu doa yang dilakukan sepertinya kadang-kadang itu otomatis. Bahkan tubuh kita sendiri yang sudah memerintahkan bahwa sekarang kita harus berdoa. Bukan karena keterbukaan, bukan karena ketulusan. Yang ketiga, doa bisa memberikan perlindungan terhadap anggota keluarga dari keputusan-keputusan yang salah maupun serangan-serangan si jahat yang membawa pada dosa. Tapi ibu saudara-saudara yang terkasih, sekira ini hal yang juga sangat penting untuk kita, bagaimana doa itu membantu kita untuk mengambil keputusan-keputusan yang tepat dalam kehidupan berkeluarga. Yang berikut, doa itu baik untuk kesehatan anggota keluarga, karena doa bisa menurunkan stres, mendorong tiap-tiap anggota keluarga menjadi pribadi yang lebih baik, sehingga keluarga menjadi lebih sehat. Ajakan untuk berdoa itu adalah salah satu obat, seperti yang saya katakan tadi. Itu adalah salah satu obat dalam kehidupan keluarga. Next. Keluarga mengajarkan sejak dini untuk mencari Tuhan terlebih dahulu. Tapi ibu saudara-saudari saya menekankan di sini, karena saya memiliki begitu banyak pengalaman di mana orang tuanya sering ke gereja, orang tuanya menjadi orang yang aktif dalam gereja, kemudian aktifan itu, doa itu tidak diturun, dan itu saya alami di sini. Bahkan ada orang tua yang datang menangis. Kenapa? Tidak berhasil membuat anaknya juga menjadi pribadi yang berdoa. Karena itu tergantung contoh kita dalam keluarga. Bagaimana doa keluarga itu menjadi doa yang membuat anak-anak juga menjadi pribadi yang berdoa. Berikut, doa membantu anggota keluarga mengembangkan sudut pandang Allah jika doa dilandaskan dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi doa itu adalah doa ketika kita doa rosario. Ada peristiwa sedih, ada peristiwa gembira. Kita merenungkan kitab suci, merenungkan peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Yesus. Jadi dengan doa itu kita terbuka terhadap sabda. Lalu berikut, doa bersama keluarga akan menjadi warisan yang berharga, yaitu pengalaman iman bagi anak-anak kita. Jadi ketika kita berdoa sekarang, ketika kita membantu anak-anak kita untuk berdoa, itu bukan berarti bahwa buahnya itu kita harus lihat sekarang. Itu adalah satu proses yang panjang, karena keluarga itu adalah keluarga yang panjang prosesnya. Bukan hidup hari ini, selesai hari ini. Jadi contoh kehidupan dalam keluarga atau kebiasaan doa dalam keluarga itu menjadi sesuatu yang sangat berharga untuk kehidupan berkeluarga, terutama ujung-ujungnya dalam semangat pengampunan. Next. Kita dengarkan video pendek. Sebenarnya hanya ada dua alasan atau penyebab mengapa kita sering berbuat dosa. Yang pertama, mata kita yang selalu terbuka. Godaan lahir dari mata. Ketika kita selalu melihat sesuatu, ujung-ujungnya pasti kita tergoda. Kedua, hati kita yang selalu tertutup.
tertutup terhadap Tuhan, tertutup terhadap sesama, tertutup terhadap hal-hal baik. Bapak Ibu, mengapa dalam keluarga itu sering ada konflik? Mengapa dalam keluarga itu sering ada percekcokan bahkan sampai pada perceraian dan pisah? Yang pertama, saya mau mengatakan bahwa terkadang dosa atau konflik, pertengkaran, perceraian itu lahir dari dua hal saja. Jangan pikirkan banyak hal. Yang pertama, mata yang selalu terbuka. Terkadang kita tidak ada kesempatan untuk menutup mata kita, merenung diri. Kita membuka mata kita. Kalau kita bekerja, pasti kita selalu membuka mata kita. Kita mencari kuasa, kita akan terus membuka mata kita. Dan dari situlah lahirlah godaan-godaan. Dan pasti kita akan tergoda. Lalu alasan kedua, mengapa terjadi konflik dalam keluarga, itu adalah karena dalam kehidupan keluarga, hendaknya suami, istri, atau pasangan itu sering-seringlah menutup mata, atau sering-seringlah membuka hatinya. Karena relasi dalam keluarga, atau relasi suami istri itu tidak ada yang ideal. Cinta itu tidak pernah ideal. Yang ada dalam relasi keluarga itu adalah perempuan yang bijak, yang tidak sering atau tidak mau memperhatikan kebodohan laki-laki, dan perempuan yang kuat atau laki-laki yang kuat yang tidak pernah melihat kelemahan perempuan. Dia selalu mengampun. Jadi berjuanglah untuk menjadi perempuan yang bijak, yang tidak memperhatikan kebodohan-kebodohan laki-laki, dan menjadi laki-laki yang kuat, yang selalu mengampuni kelemahan-kelemahan seorang perempuan. Next. Fakta, banyak keluarga yang hancur karena tidak mampu mengampuni. Itu adalah perceraian, pertengkaran, KDRT. Itu adalah hasil dari keluarga. Yang pertama, keluarga yang tidak berdoa, yang tidak menyadari akan kelemahan-kelemahan dirinya. Lalu keluarga yang tidak mampu mengampuni. Dan dengan itu, dua alasan ini, dua hal ini yang membuat keluarga itu hancur. Dan mereka akhirnya bisa. Mengampuni merupakan karakter umat Allah yang dinyatakan lewat kematian Yesus Putra Allah. Itu karakter Allah. Mengampuni seyogianya menjadi karakter umat kita pula. Karakter kita. Kita sebagai anak-anak Allah. Kalau kita menyatakan diri sebagai anak Allah atau menyatakan diri sebagai murid Allah, maka mengampuni itu harus menjadi karakter kita. Keluarga didirikan atas cinta, namun dipelihara melalui pengampunan. Keluarga didirikan di atas cinta, namun dipelihara melalui pengampunan. Tanpa pengampunan, keluarga itu akan runtuh. Sebab dendam tidak dapat berjalan bersama keluarga. Jadi, dalam relasi kita itu, kita mengatakan, ya, mereka cinta, mereka nikah, mereka tinggal bersama. Tapi kalau tidak ada pengampunan, maka saya yakin keluarga itu tidak akan bertahan lama. Next. Nah, bagaimana makna pengampunan itu dalam keluarga? Mengampuni berarti kita tidak membalas. Dengan kata lain, kita melepaskan hak untuk membalas. Respons alamiah tatkala disakiti adalah membalas menyakit. Seakan-akan kita meyakini bahwa hanya dengan membalas saja, maka luka di hati akan berkurang. Memang, tatkala membalas, luka di hati berkurang sebab kita merasa puas. Masalahnya adalah, puas tidak sama dengan mengampuni. Puas setelah membalas hanyalah membuat relasi kita itu sebagai ajang pertandingan untuk pertempuran. Mengampuni menyelesaikan pertempuran dengan tuntas. Jadi, jelas, logikanya jelas. Kalau kita mau terus bertanding dengan orang yang sudah menyakiti kita, maka kita akan membalas. Tetapi kadang-kadang kita rasa bahwa ketika kita membalas itu kita puas, tapi sebenarnya tidak. Sebenarnya kita melanjutkan pertandingan itu. Next. Yang kedua, mengampuni berarti kita menyerahkan orang yang bersalah itu kepada Tuhan.
Kita percaya bahwa Tuhan akan berhubungan langsung dengannya. Betapa besar keinginan kita untuk terus mengoreksi orang yang bersalah kepada kita. Kita ingin terus memastikan bahwa ia tidak akan pernah mengulang perbuatannya itu lagi. Mungkin kita berusaha mengontrol ruang geraknya atau memantau tindakannya seketat mungkin. Pada akhirnya kita harus mengakui bahwa semua upaya itu hanya sia-sia. Sebab jika ia mau mengulangi perbuatannya, maka ia pasti akan melakukannya. Jadi, serahkanlah ia ke tangan Tuhan. Biarkanlah Tuhan membentuk. Jadi, ketika kita mengampuni dia, kita menyerahkan orang itu pada Tuhan. Kita berdoa untuknya. Next. Itulah pengampunan yang ketiga. Mengampuni berarti kita menyediakan diri menjadi saluran kasih dan kemurahan Tuhan. Dengan kata lain, kita menjadi bukti nyata bagi orang itu bahwa Tuhan telah mengampuni. Kita hanyalah saluran kebaikan Tuhan kepadanya. Tatkala kita merasa tidak sanggup mengampuni, ingatlah bahwa kita hanyalah sekedar saluran kasih dan pengampunan Tuhan. Bersedialah menjadi penerus kasih dan pengampunan Tuhan itu kepada kita. Jadi, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita mengampuni orang itu pertama-tama bukan karena kita mau melupakan tindakan buruknya, tapi sesungguhnya kita mau mengambil bagian secara penuh dalam karya misi Allah, misi mengampuni, misi keselamatan, misi salib. Jadi kita lihat di sini, kalau kita sungguh-sungguh menjadi orang yang beriman, orang yang berdoa, orang yang percaya kepada Allah, sungguhnya yang kita lihat itu apa yang terjadi dalam diri kita. Saya berikan satu perumpamaan. Sebuah kapal, sebelum air masuk dalam kapal, kapal itu akan terus berlayar sampai ke tujuan. Tetapi ketika air mulai masuk dalam kapal, maka kemungkinan kapal itu akan tenggelam. Pelajarannya untuk kita. Apa yang terjadi di luar kita itu tidak penting. Karena kita tanpa hal-hal yang terjadi di luar diri kita itu kita akan berlayar sampai tujuan kita. Tetapi ketika kita membawa hal-hal yang di luar itu ke dalam hati kita, ke dalam kehidupan kita, ada kemungkinan kita akan tenggelam. Jadi yang paling penting itu adalah bukan hal yang terjadi di luar diri kita, tetapi terjadi apa yang terjadi di dalam diri kita. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, doa dan pengampun dalam keluarga itu menjadi hal yang sangat penting. Hal yang sangat penting. Jangan ada satu penyakit, ya boleh dikatakan seperti itu, atau kebiasaan kita sebagai orang yang beriman, kita rajin berdoa, tetapi belum tentu kita adalah seorang yang mengampuni. Jadi sekarang mungkin kita berjuang untuk merubah perspektif kita atau arah pikiran kita. Kita berdoa itu bukan karena kita membutuhkan Tuhan. Kita berdoa itu bukan karena ada persoalan. Kita berdoa itu bukan karena terjadi percecokan dalam keluarga. Kita berdoa itu karena kita merasa lemah di hadapan Tuhan. Karena kita merasa kuat menghadapi samudera kehidupan ini. Itu adalah alasan kita berdoa. Makanya kalau kita berdoa karena alasan kita bahwa kita punya persoalan, bahwa harus kita menyelesaikan persoalan, maka suatu saat kita akan berhenti berdoa. Tetapi kalau alasan kita berdoa itu karena kita merasa lemah, kita merasa tidak kuat, maka kita akan berdoa dan terus berdoa. Karena kita menyadari diri kita. Lalu pengampunan. Kalau kita merasa bahwa kita mengampuni suami, atau mengampuni istri, mengampuni anak-anak, atau mengampuni anggota keluarga kita, kita ingin melupakan tindakan buruk yang dilakukan orang lain itu, kita mungkin tidak mampu mengampuni. Tapi kalau kita berpikir bahwa mengampuni itu adalah mengambil bagian dalam karya Allah, dalam keselamatan Allah,
kita sebagai alat yang digunakan oleh Tuhan untuk menyalurkan pengampunannya, maka berani, sekiranya kita akan berani mengampuni orang orang lain. Kita akan gentar dengan orang lain. Nah, kita hanya sebagai salur. Bukanlah yang mengampuni, bukan kita yang mengampuni. Jadi, ibu saudara-saudara, next. Doa dan pengampun dalam keluarga itu, dalam pernikahan dan keluarga, kesalahan terjadi dan dosa diperbaiki, hidup kita akan menjadi lebih baik. Dalam pernikahan dan keluarga, kesalahan terjadi dan dosa dibuat sengaja itu harus diperbaiki. Karena kesengajaan itu lahir dari hal-hal yang sebenarnya tidak perlu. Negatifnya hati terluka. Mengampuni mesti diberikan, sebab jika tidak, relasi akan putus. Kita hanya akan dapat menikmati kehidupan surgawi dan semua berkat Tuhan untuk pernikahan dan keluarga bila kita mengampuni. Ini adalah dasar orang-orang Kristen. Jadi saya merasa bahwa kita bangga dengan kekristenan kita, bangga dengan iman kita, karena hal yang paling ditonjolkan itu adalah mengampuni. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, itu pertanyaan dari saya. Apa yang membuat kita sebagai pribadi ya masing-masing pertanyaannya, uh, ini untuk pribadi kita, untuk merenungkan, untuk kita renungkan dalam perjalanan hidup kita atau dalam refleksi kita. Kira-kira apa yang membuat kita itu terkadang sulit mengampuni? Apa alasannya? Sebagai pribadi ya, jangan sebagai satu kelompok, jangan sebagai satu keluarga, tapi sebagai pribadi kira-kira apa yang membuat saya itu terkadang sulit untuk mengampuni? Itulah pertanyaan untuk kita renung. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, ketika saya hidup bermisi di Rusia, satu hari saya tersentak oleh seorang ibu yang datang setelah misa, setelah saya khotbah, terutama waktu itu berbicara bahwa bagaimana Yesus melakukan atau membuat mujizat-mujizat dalam kehidupan kita, dalam kerja dan tugas kita. Lalu ibu itu bertanya, Pastor, mengapa saat ini jarang terjadi mujizat dalam kehidupan kita? Kalau dulu diceritakan, Yesus melakukan mujizat itu, lalu setelah Yesus naik ke surga ada mujizat-mujizat lain. Lalu kenapa saat ini tidak ada mujizat? Lalu ibu itu sendiri menjawab. Dia bilang, ini bukan Tuhan tidak melakukan mujizat, tetapi iman kita yang tidak kuat terhadap Tuhan. Iman kita itu lemah, iman kita itu tidak kuat. Kita tidak melihat mujizat-mujizat yang terjadi dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudara-saudari, iman, doa dan pengampunan adalah satu fundament yang harus kita miliki dalam kehidupan berkeluarga. Hanya dengan iman, kita yakin bahwa Tuhan itu selalu menjaga saya, selalu membantu saya, selalu menguatkan saya, selalu menghadirkan saya sebagai orang yang menjadi penyalur kasih. Lalu dengan doa, kita menjadi dekat. Relasi kita dengan Tuhan, dengan sesama menjadi dekat. Dan dengan pengampunan, kita menyadari bahwa kita ingin menjadi orang lembut di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Tapi ibu saudara-saudara yang terkasih, Tuhan itu seringkali mencoba kita. Dalam pengalaman saya, Tuhan itu seringkali tiga hal yang Tuhan selalu coba untuk kita. Yang pertama,
Tuhan mencoba kita itu dengan cara apa? Yang pertama, Tuhan memberikan apa yang kita minta dalam doa. Ketika kita menerima atau menganggap bahwa doa kita itu dengarkan oleh Tuhan, Tuhan di sini mencoba apakah engkau pandai untuk bersyukur. Ketika kita sudah terima dari Tuhan, apakah kita mau bersyukur? Lalu yang berikut, Tuhan itu seringkali mencoba kita dengan menunda memberi apa yang kita minta dalam doa. Di sini Tuhan mau mencoba apa kita punya sabaran. Sabaran untuk menunggu. Sabaran untuk uh, menyerahkan diri pada Tuhan. Coba yang ketiga. Ketika Tuhan tidak memberikan apa yang kita minta. Karena Tuhan merasa bahwa kita tidak membutuhkan. Di sini Tuhan mencoba bagaimana iman kita itu tetap kuat atau tidak. Kita tetap bersandar pada Tuhan atau tidak. Kita tetap yakin bahwa Tuhan itu ada dalam kehidupan kita. Tapi ibu saudara-saudara yang terkasih, marilah kita menguatkan iman kita. Kita membuat dosis doa kita itu lebih banyak, lebih tinggi, lebih luas. Dan membuat pengampunan itu menjadi pengampunan yang lahir dari ketulusan hati. Karena kita hanyalah saluran rahmat Allah untuk mengampuni orang yang ada di sekitar kita. Terima kasih. Kita buka videonya. Dalam keluarga yang kuat dan bahagia, bukan berarti tanpa masalah. Lalu apa yang menjadi kunci yang membuat mereka bahagia dan kuat? Ketika muncul persoalan atau tantangan dalam hidup, suami istri dan keluarga yang kuat dan bahagia tidak pernah mengatakan, itu karena kamu penyebabnya. Mereka selalu mengatakan satu sama lain, saya selalu bersama kita sama-sama. Sekian Bapak Ibu, saudara-saudari. Baik, terima kasih Pastor Adrian.